warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari subtema 4, pembelajaran keempat, yaitu tentang menulis cerita sesuai gambar. Langkah apa saja yang harus kita siapkan? Antara lain, 1. Memperhatikan urutan dari cerita bergambar. Kedua, catat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kamu temukan. Keempat, buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Yang terakhir, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang runtut. Ayo perhatikan contoh dan lakukan kegiatannya. Selanjutnya, keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Profesi itu apa? Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap orang memiliki profesi, memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Misalnya, guru bertugas mendidik anak-anak di sekolah. Kamu siswa, tugasnya belajar. Selanjutnya, menentukan penokohan dalam dongeng. Kalian masih ingat dongeng itu apa? Pasti masih ingat. Dalam dongeng terdapat sebuah tokoh. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul, catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Ayo lakukan kegiatan bermain peran berdasarkan tokoh dalam dongeng yang ada di buku pulpenamu. Pembelajaran kelima, kali ini kita akan belajar pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan contoh berikut. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk berternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut. Gambar ke-1, petak tanahnya utuh. Gambar kedua, satu petak tanah dibagi menjadi 2 bagian. Hasilnya setengah. Kemudian gambar yang ketiga, satu petak tanah dibagi menjadi 6 bagian. Hasilnya 3/6. Lalu satu petak tanah dibagi 8 bagian. 4/8. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut. Kalian perhatikan dengan seksama garis bilangannya. Pembagian tugas di lingkungan sekolah. Apakah kamu pernah berbagi peran dan tugas di sekolah? Pembagian peran dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, Bu Guru membagi kelompok untuk melaksanakan kegiatan piket. Dalam satu kelompok terdiri lebih dari 2 orang siswa. Di situ kalian membagi tugas, ada yang menyapu, yang membersihkan meja, ada yang membuang sampah, dan ada yang mengepel lantai. Membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Berikut cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Langkahnya apa saja? Yang ke-1, dengarkan dengan seksama cerita tersebut. Yang kedua, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut.
Yang ketiga, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai alur cerita. Ayo lakukan kegiatan membuat gambar cerita berdasarkan dongeng yang didengar yang ada di buku Bu Penamu. Selanjutnya, kita akan belajar melaksanakan tugas sesuai peran dalam lingkungan sekolah. Kita ingat kembali anggota warga sekolah. Diskusikan dengan teman-temanmu tugasnya masing-masing ya. Menentukan nilai pecahan. Kita telah mengenal berbagai bentuk pecahan yang dinyatakan dalam bentuk arsiran gambar. Sekarang ayo kita lakukan kegiatan berikut agar kita lebih memahami materi pecahan yang telah kita pelajari sebelumnya. Ayo lakukan kegiatan mendiskusikan nilai pecahan yang ada di buku Bu Penamu. Demikian pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.